Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus belajar. Terlebih kemarin kita sudah mempelajari tentang materi hormat dan patuh terhadap orang tua. Pada saat ini kita akan mempelajari yaitu materi tata cara kepengurusan jenazah ya. Sebelum kita mengurai lebih lanjut dari materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, kita akan terlebih dahulu memahami dan juga mengetahui tentang kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Baik, silakan kita lihat bersama-sama. Yaitu yang pertama, kompetensi dasar 3.1 menganalisis penyelenggaraan sholat jenazah. Kemudian kompetensi 4.2-nya yaitu menyajikan prosedur sholat jenazah, yang dimana indikator dalam menganalisis penyelenggaraan sholat jenazah adalah menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah, kemudian menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah, kemudian menyajikan prosedur sholat jenazah. Indikatornya adalah menyajikan paparan tentang makna contoh tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang terakhir dari indikator indikator pencapaian kompetensi dari KD 4.2 adalah mempraktikkan tata cara penyelenggaraan jenazah. Adapun tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu setelah siswa berdiskusi dan menggali informasi, siswa mampu menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah sesuai hukum Islam yang benar. Kemudian setelah proses pembelajaran, siswa mampu menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan sholat jenazah. Ya, baik. Di sini disajikan beberapa fenomena alam yang terjadi ya, di sekitar kita maupun di wilayah kita, ataupun kita lihat dari berbagai media baik televisi, kemudian media-media internet dan lain sebagainya. Yang pertama itu korban bencana gempa, ada korban bencana banjir, dan juga yang baru saja kita lewati ya, yaitu pandemi COVID-19 dan banyak korban jiwa dari pandemi COVID-19 ini. Banyak korban-korban jiwanya ini dari fenomena-fenomena yang terjadi, berarti banyak juga ya jiwa-jiwa yang mati, jiwa-jiwa yang meninggal. Karena apa? Karena fenomena-fenomena alam ini menggambarkan banyaknya jenazah-jenazah yang ada di sekitar kita. Kemudian di sini kalian akan disajikan yaitu fenomena alam berupa video, di mana video ini akan menggambarkan bagaimana manusia itu tidak dapat lari dari kematian. Oleh karenanya, silahkan kalian simak video ini, kemudian kalian analisa ya, dan kemudian berikan tanggapan dari video yang disajikan ini. Kita mulai saksikan bersama-sama ya. Simak baik-baik. Oke. Selesai. Oke. Ada yang memberikan komentarnya ataupun tanggapannya dari video yang setelah disaksikan? Ya, silahkan. Oh, baik. Kemudian ada lagi yang lainnya? Oke, tepat sekali. Mari sama-sama kita berikan aplaus untuk tanggapannya. Baik, sangat tepat sekali dari tanggapan yang sudah disampaikan tadi oleh rekan kalian ya, bahwa setiap manusia akan mengalami kematian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut pada ayat ke-57,
yaitu kullun nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mati. Ya, begitu kita sebagai manusia dan juga kita sebagai orang yang sempurna oleh Allah diciptakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu setelah aku jadikan manusia dalam bentuk sebaik-baik rupa, kita pun sama akan mengalami kematian. Oleh karenanya kita harus tahu bagaimana tata cara dan juga prosedur dalam kepengurusan jenazah. Baik, di sini akan disajikan juga beberapa kewajiban terhadap jenazah. Yang pertama yaitu kita memandikan jenazah, ya. Kemudian yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Kemudian yang ketiga yaitu mensolatkan jenazah. Dan yang terakhir menguburkan jenazah. Betul sekali, ya. Jadi kewajiban-kewajiban kita terhadap umat Islam yang meninggal yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, dan juga menyolati jenazah, dan yang terakhir menguburkan jenazah. Ini adalah hukumnya fardu kifayah, ya, di mana kewajiban yang bisa digugurkan oleh sebagian yang melaksanakannya. Inilah kewajiban-kewajiban kita. Maka kita harus memahami dan mengerti serta bisa mempraktikannya, bagaimana tata cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan juga menguburkan jenazah. Baik, yang pertama kewajiban kita adalah memandikan jenazah. Apa saja syarat memandikan jenazah? Syarat memandikan jenazah adalah mayat itu orang Islam, kemudian didapati tubuhnya walaupun sedikit, kemudian jenazah itu bukan mati syahid. Selanjutnya, yaitu siapa yang berhak memandikan jenazah? Yang berhak memandikan jenazah adalah apabila jenazah itu laki-laki, maka yang memandikannya juga harus laki-laki. Ya, tidak boleh perempuan kecuali mahramnya atau istrinya. Kemudian apabila jenazah itu perempuan, maka hendaknya dimandikan pula oleh perempuan. Betul, ya. Dan tidak boleh laki-laki juga kecuali dia masih muhrimnya. Kemudian bagaimana ketika jenazah itu meninggal, jenazah itu istri masih ada dan juga keluarganya masih lengkap, maka yang berhak memandikan ketika istri atau suaminya masih ada itu adalah istrinya ataupun suami yang masih ada, yang lebih berhak daripada anggota keluarga yang lainnya. Kemudian kita akan lanjutkan materi kita, yaitu bagaimana tata cara memandikan jenazah. Ya, ada tata caranya, ya. Pertama yaitu mayat diletakkan pada tempat yang tinggi seperti balai ataupun ranjang, ya. Kemudian siapkan air secukupnya. Kemudian mayat diberikan pakaian mandi yang tertutup auratnya. Jadi mayat itu tidak diperlihatkan auratnya. Kemudian mengeluarkan kotoran dari dalam perut jenazah, ya, dengan perlahan-lahan ataupun bisa juga dengan ditekan perutnya secara perlahan. Kemudian bersihkan juga mulutnya, kemudian giginya. Setelah itu baringkan jenazah ke sebelah kiri dan dibasuh sebelah kanannya. Begitupun sebaliknya, dibaringkan ke sebelah kanan untuk membasuh sebelah kirinya. Kemudian serangkaian itu, pekerjaan tersebut dihitung satu kali basuhan dan dipandang cukup. Apabila cukup satu kali, cukup, maka ataupun sunnahnya itu adalah 3 kali sampai 5 kali basuhan. Kemudian meratakan dan juga mewudukan, kemudian dikeringkan. Artinya setelah jenazah selesai proses pemandiannya, maka dia harus dikeringkan dengan kain ataupun handuk. Selanjutnya yaitu mengafani jenazah. Tata cara mengafani jenazah adalah jumlah kain kafan paling sedikit 1 lapis, ya, untuk jenazah pria. Kemudian sebaiknya 3 lapis, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika itu. Ada Abu Salamah bertanya kepada Siti Aisyah, ya, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah, bertanya Abu Salamah. Kemudian Siti Aisyah menjawab 3 lapis kain putih, jawab Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tata cara mengkafani jenazah untuk perempuan, ya,
Lemparkan kain kafan helai demi helai. Kemudian juga disunahkan kita untuk menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya. Kemudian si mayit diletakkan di atasnya dengan tangan dilipat ya di atas dada, baik laki-laki dan perempuan sama tangannya dilipat juga ya. Kemudian mengkafaninya pun tidak boleh asal-asalan, artinya mengkafaninya harus dengan serius, harus dengan bagus ya, agar mengkafaninya penuh dengan sempurna. Kemudian apabila mayit tersebut memiliki hutang, maka harus diambilkan, atau ketika dia memiliki harta yang ditinggalkan, maka diambil dari harta si mayit. Apabila tidak memiliki, maka yaitu bila tidak meninggalkan harta warisan, maka dibebankan kepada orang yang memelihara sewaktu ia hidup. Artinya keluarganya, saudaranya yang harus membayar hutang si mayit tersebut atau jenazah tersebut. Ya. Kemudian jika tidak ada, maka silahkan diambilkan. Dari apa? Dari kas RT misalnya, ataupun dari kas masjid, ataupun tidak ada juga, maka orang yang memiliki harta lebih di sekitar wilayahnya atau di kampungnya, dia ya yang membayarkan piutang jenazah tersebut. Selanjutnya yakni menyolat jenazah ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, salatkanlah orang-orang yang telah mati, hadis riwayat Ibnu Majah, ataupun dalam riwayat lain, salatkanlah olehmu orang-orang la ilaha illallah, artinya orang-orang yang beragama Islam. Kemudian untuk mensolati jenazah maka ada tata caranya, kemudian tata cara pelaksanaan sholat jenazah pun sebagai berikut. Kita lihat di sini ya, paparan seperti apa menyajikan sholat jenazah. Kemudian untuk sholat jenazah maka si mayit harus suci, artinya tadi sudah kita mandikan dan juga sudah kita bersihkan badannya, baik tempatnya maupun kain kafannya. Kemudian sudah dimandikan dan jenazah berada di depan orang yang menyalatkan atau di sebelah kiblat. Itu harus kita sholatkan ya. Kemudian tata cara menyolatkan jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, maka imam berdiri di dekat kepala. Ini perbedaannya antara mayat jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Kalau jenazah laki-laki, si imam berdiri di dekat kepala. Apabila jenazahnya perempuan, maka imam berdiri di dekat atau di dekat perut jenazah. Kemudian apabila penyelenggaraan sholat jenazah itu sedikit, maka disunnahkan agar dibuat 3 saf ya, atau 3 baris. Selanjutnya seperti apa sholat jenazah? Kita akan saksikan bersama ya. Ini adalah gambaran bagaimana ketika kita sholat jenazah. Kalian bisa lihat ya, lihat identifikasi dari penjelasan tadi. Kira-kira mayat yang sedang disolatkan ini mayatnya perempuan, jenazah perempuan atau mayat laki-laki? Silahkan kalian komentar dengan cara memberikan komentar pada video Vikon kita pada kali ini. Baik, menyolatkan jenazah. Ini ada tata cara khusus untuk menyolat jenazah, artinya bahwa penyelenggaraan sholat jenazah ini tidak sama seperti sholat pada umumnya ataupun sholat yang sering kita laksanakan ya, pada sholat yang 5 waktu. Yang pertama, sholat jenazah itu diawali dengan takbir ya, yaitu takbiratul ihram dengan niat usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ini untuk niat ketika jenazah itu, mayit itu adalah mayit laki-laki. Ketika perempuan maka diganti. Apa yang diganti? Hadzal mayiti diganti menjadi hadhil janazati. Itu untuk mayat perempuan ya. Jadi usolli ala hadhil janazati arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Sambil mengangkat tangannya, ya usolli ala hadhil janazati
arba'at takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Kalau mayatnya perempuan, maka hadhil. Kemudian setelah takbir pertama, apa yang kita baca? Setelah takbir pertama, yang kita baca adalah surah Al-Fatihah. Pasti sudah pada hafal ya. Dan juga saya yakinlah kepada kalian semua, kalian sudah hafal dan bisa membaca surah Al-Fatihah ini. Oleh karenanya, yuk mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pembacaannya itu dalam hati ya, atau pembacaannya tidak dijaharkan, tidak dikeraskan ya, cukup terdengar oleh kuping kita sendiri. Itu bagi makmum. Adapun bagi imam ya tidak dijaharkan juga dan juga tidak dikeraskan suaranya, seperti sholat maghrib misalnya ataupun sholat subuh dan juga sholat isya, tetapi ya cukup dipelankan saja. Setelah takbir pertama, kemudian kita membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan takbir yang kedua, Allahu Akbar. Setelah takbir yang kedua, apa yang kita baca? Takbir yang kedua yang kita baca adalah bersolawat. Apa? Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini untuk bacaan takbir kedua, simpelnya atau pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian bagaimana Pak? Ketika ada yang membaca Sayyidina, itu pun boleh ya. Itu boleh. Jadi ketika ditambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu pun sama. Itu juga bacaan yang pendeknya. Kalau yang panjangnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Setelah selesai itu bacaan takbir yang kedua, maka kita melakukan takbir kembali, Allahu Akbar. Takbir yang ketiga apa bacaannya? Kita baca doa untuk mendoakan jenazah yang berbunyi Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bacaannya untuk jenazah laki-laki. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian kita takbir lagi, Allahu Akbar. Ini adalah takbir yang keempat. Lalu apa bacaannya untuk takbir yang keempat? Takbir yang keempat bacaannya adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Itu untuk mayat laki-laki ya. Sedangkan apabila jenazah perempuan, maka Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Ini bacaan yang simpelnya. Nah, kembali lagi ya, bagaimana kalau kita tidak bisa dengan bacaan yang panjang? Ini pun cukup. Mungkin ada yang tahu di antara kalian bagaimana bacaan yang panjangnya ataupun yang lengkapnya? Siapa yang bisa? Oh iya, silahkan dibaca. Betul ya, yaitu bacaan yang panjangnya seperti itu ya. Alhamdulillah ada yang bisa di antara kalian ya. Subhanallah, berarti sering nih ataupun pernah di kampungnya, di sekitar rumahnya ikut ya sholat jenazah. Kemudian kita lanjutkan materi kita, yaitu materi yang selanjutnya, menguburkan jenazah. Ini kita lihat di sini ya, sudah ada, yaitu gambaran bagaimana menguburkan jenazah. Apa yang harus kita lakukan pada saat menguburkan jenazah? Maka sama-sama kita lihat
untuk tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, kita buat dulu lubang ya atau liang lahat gitu ya, yang seukuran tidak bisa dibongkar oleh binatang buas ataupun menimbulkan bau busuk. Artinya di sini sepengalaman dari yang sudah Bapak ikuti dan Bapak laksanakan juga di sekitar rumah, untuk menguburkan jenazah kita membuat lubang setinggi atau sedalam ya kurang lebih 1 sampai setengah meter ya, ataupun 1 meter ya untuk menguburkan jenazah. Jadi 1 meter itu ya dengan ukuran binatang buas tidak bisa ngebongkarnya. Kemudian juga ketika si jenazah ini sudah busuk, baunya tidak tercium oleh kita. Lanjutkan, yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat dengan posisi miring, meletakkan dengan posisi miring ke kanan ya, dan menghadap kiblat saat meletakkan jenazah ya. Dan hendaknya ketika kita meletakkan jenazah ke dalam liang lahat, hendaknya kita membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan menyebut asma Allah dan atas agama Rasulullah. Itulah yang disampaikan, yang diajarkan baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika proses meletakkan jenazah. Selanjutnya yaitu setelah jenazah ada di dalam, tali kain kafan dilepas ya. Dilepas yang mana? Yaitu yang ada di kepalanya dan juga yang ada di kakinya, dilepas kain kafannya. Kemudian pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan pada tanah. Selanjutnya setelah itu ditutup dengan bambu atau papan atau kayu di atas, kemudian di atasnya kemudian ditimbun dengan tanah sampai rata. Setelah nanti jenazahnya diletakkan dengan posisi yang sudah baik, yang sudah bagus ya, kemudian baru ditutup dan baru diikuti dengan tanah sampai merata. Itu tata cara menguburkan jenazah. Kemudian selanjutnya yaitu mendoakan dan memohon ampun kepada Allah untuk jenazah yang baru saja dikuburkan. Kemudian ada di sini kita mempelajari tentang takziah dan ziarah kubur, takziah dan ziarah kubur ya. Yaitu takziah dalam konteks muamalah Islam adalah mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud menyabarkan dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan. Tentunya ketika ada yang ditinggalkan oleh salah satu keluarganya pasti merasakan sedih yang sangat, maka takziah itu adalah sunnah ya. Kemudian ziarah kubur ialah mengunjungi makam atau kubur seseorang untuk memanjatkan doa dan meminta ampun dari Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan untuk mengambil pelajaran atau ibrah ya. Dan ingat akan kehidupan akhirat dengan syarat tidak mengucapkan kata-kata yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yaitu arti ataupun maksud ya tentang ziarah kubur. Ini pun sama ya, sudah dilakukan oleh baginda Nabi dan ini juga sama, yaitu sunnah. Kemudian kita akan mengetahui juga yaitu tujuan daripada ziarah ini dan juga daripada takziah ini ya. Tujuan takziah adalah menghibur dan menguatkan agar keluarga jenazah tabah dan kemudian mendoakan yang meninggal agar diampuni dosa-dosanya. Kemudian sebagai koreksi bagi kita bahwa semua yang bernyawa itu akan mati, akan meninggal. Kemudian tujuan daripada ziarah kubur mengingatkan kita kepada kematian dan mengingatkan kita kepada akhirat dan tidak hanya mengejar duniawi saja, tetapi harus seimbang antara dunia dan akhirat. Inilah tujuan dari ziarah kubur dan juga dari takziah ya, sangat memberikan pelajaran kepada kita ya. Baik, setelah materi selesai disampaikan, ini ada beberapa lembar lembar kerja yang harus kalian isi sebagaimana jelaskanlah tata cara pengurusan jenazah dalam tabel berikut. Di sini ada memandikan, kemudian ada mengkafani,
ada menyolatkan dan juga ada menguburkannya. Silahkan kalian kerjakan untuk mengetahui pemahaman kalian dan juga untuk mengukur dari kemampuan kalian dari materi kita kali ini. Selanjutnya yaitu studi kasus ya. Di sini ada pada tahun 2020 ya, bertepatan itu awalnya yaitu tahun 2019 ya. Maka disebut COVID-19 itu karena munculnya pada tahun 2019. Pada awal tahun 2020 dunia dilanda virus COVID-19. Banyak muslim yang terkonfirmasi COVID-19 dan sampai meninggal dunia. Maka bagaimanakah cara mengurus jenazah muslim yang terkena COVID-19? Nah, ini adalah silahkan kalian telusuri dan juga kalian gali informasi bagaimana tata cara pengurusan jenazah, baik itu dari media sosial, dari YouTube, internet, ya, kemudian juga dari buku-buku, ataupun kalian bisa menanyakan kepada para ustadz, kepada para kiai tentang penyelenggaraan jenazah muslim yang terpapar COVID-19, yang meninggal akibat COVID-19. Ya. Nanti akan Bapak tunggu hasil dari studi kasus yang kalian kerjakan. Oke, sini ada sumber belajar ya, sudah Bapak tuliskan di sini beberapa sumber belajar, ada dari buku PAI, kemudian ada Al-Quran digital, kemudian ada juga dari Departemen Pendidikan Nasional tentang koreksi buku PAI, dan juga ada dari internet ataupun YouTube. Ini adalah sumber-sumber belajar kita pada pertemuan kali ini. Oke, tibalah kita pada akhir pertemuan kita kali ini, yakni penutup. Mudah-mudahan dari apa yang tadi disampaikan yang bisa dipahami dan juga kalian bisa mengerti dari tata cara penyelenggaraan jenazah, bukan hanya saja dipahami dan dimengerti, tetapi juga bisa kalian mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang sudah disampaikan. Inilah penutup, semoga bermanfaat pertemuan kita pada kali ini. Namun sebelum ditutup mungkin ada yang bertanya. Oke, baik, ya mudah-mudahan sudah paham semuanya. Akhirul kalam, mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.